kita belokkan, kita tidak anggap hadis ini penting, maka bisa banyak mayoritas amal kita tidak diterima. Tidak ada nilainya di timbangan amal hari kiamat. Sia-sia waktu, sia-sia energinya, sia-sia harta kalau dia keluarin harta. Seorang ulama tabi'in juga rahimahullah, betapa banyak perbuatan sepele yang berubah menjadi besar dan berapa banyak perbuatan besar berubah menjadi tak berharga karena beliau juga menjelaskan amal ibadah yang walaupun dia ikhlas terus tidak akan diterima, ya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kebanyakan ulama mutaakhirin yang pegang buku, usahakan punya pulpen ya. Karena kalau beda buku begini harus ada orat-oretnya. Penuntut ilmu yang benar itu bukunya banyak tulisannya. Kalau bukunya masih baru terus, berarti itu cuma model, ya. Jadi mutaakhirin maksudnya ulama-ulama yang datang terakhir. Ulama-ulama yang datang terakhir, ya. Mereka berpendapat bahwa tafsirnya adalah amalan itu menjadi sah, diakui atau diterima karena niatnya. Apabila mengacu pada penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan amalan dalam hadis adalah amalan syar'i yang membutuhkan niat. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu sebentar sholat asar. Tergantung niatnya. Niatnya sholat karena Allah atau bukan karena Allah, kan gitu. Ini masalah patokan diterima atau tidak diterima amal itu. Kalau karena Allah diterima, kalau bukan karena Allah tidak diterima. Atau setengah niatnya untuk Allah, setengah niatnya untuk manusia. 2 rakaat pertama khusyuk, ikhlas, 2 rakaat kedua riya, ini batal. Nggak diterima sama Allah. Ya, kalau dia masukkan riya. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya, syirk. Sedikit saja riya sudah masuk dalam kesyirikan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Allah berfirman, ana agna syuraka anis syirk. Man asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirku. Aku adalah yang paling baik dengan sekutuku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, aku akan biarkan dengan sekutunya. Atau aku berlepas diri dari sekutu-sekutu tersebut, ya. Jadi Allah tidak butuh sekutu. Kalau Bapak Ibu sholat 2 rakaat asar khusyuk karena Allah, 2 rakaat lagi untuk dipuji sama manusia, maka Allah biarkan kita dengan keriaan kita, gak diterima. Harus semuanya murni, ikhlas. Makanya ulama tadi kenapa, Bapak Ibu mungkin kalau yang belum tangkap 100%, kenapa mereka titik beratkan sebelum syarah hadis tadi, menjelaskan hadis mereka titik beratkan, ini pondasi agama, ini intisari agama, karena memang ini harus dijadikan pondasi. Kapan salah niatnya? Sedikit kita belokkan, kita tidak anggap hadis ini penting, maka bisa banyak mayoritas amal kita tidak diterima. Tidak ada nilainya di timbangan amal hari kiamat. Karena sedikit riak kita kasih niatnya untuk manusia, maka sudah tidak diterima. Sia-sia waktu, sia-sia energinya, sia-sia harta kalau dia keluarin harta. Ini kita besok misalnya hari Arafah mau puasa, tergantung niatnya. Niatnya karena Allah atau niatnya supaya dipuji sama teman-temannya. Atau cuma ikut-ikutan orang semua puasa saya ikut-ikutan. Kurban, setelah itu ada sholat id. Sholat idnya memang karena dia tahu itu adalah sebuah keutamaan Allah perintahkan sehingga dia kejar. Atau memang dia hanya ngikut ngeramein aja. Niatnya tergantung. Niatnya karena Allah dapat pahala. Kalau hanya ikut ngeramein, tidak ada pahalanya. Sama sekali. Apalagi kalau sampai riya, pamer. Hanya untuk liatin tetangga atau keluarga kalau dia pergi sholat. Nah ini biasanya contoh-contohnya banyak statusnya nih, ya. Setiap ibadah selalu status. Gitu. Nah ini hati-hati. Untuk apa tujuannya? Kan gitu. Jadi nggak ada tujuannya. Kalau mau masalah pengajian begini, mungkin ada jadwal pengajian diangkat untuk menjelaskan kepada orang. Tapi kalau dia depan Ka'bah lagi angkat tangan, disuruh foto seakan-akan berdoa misalnya, atau buku di taklim begini, bukunya difoto, kemudian diangkat pamer, untuk apa gitu ya? Kalau ada yang tanya, memang dari mana? Oh dari taklim. Atau ada potongan ceramah kita misalnya setelah diedit nanti, biasanya kami edit kemudian kami angkat di media, Bapak Ibu boleh download gratis, bisa disebarluaskan. Terus orang tanya, waktu kita angkat di media kita, itu taklimnya di mana? Oh di sini, bukunya yang ini. Oke, tidak ada masalah. Niatnya untuk memberikan informasi. Jadi hati-hati, karena sedikit mempartnerkan Allah dengan makhluk, maka Allah tinggalkan kita. Nah ini penting sekali, pondasi agama, daripada Bapak Ibu nanti hari kiamat, kira sudah banyak amalnya, sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sholat, ternyata nol, nggak ada nilainya. Karena hadis ini tidak diamalkan. Dia ikut sertakan dalam niatnya, makhluk bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak bisa. Maka ini penting di sini. Makanya di sini kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang hidup di masa kita sekarang, berpendapat bahwa tafsirnya adalah amalan itu menjadi sah, diakui atau diterima karena niatnya. Apabila mengacu pada penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan amalan dalam hadis adalah amalan syar'i yang membutuhkan niat. Dan semua harus ada niatnya ya. Orang kalau sholat hanya masuk saja karena mau tahu gerakannya, niatnya itu, berarti tidak ada pahalanya. Orang kalau sholat karena tahu itu perintah agama baru dapat pahalanya. Nah seperti itulah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa amalan yang dimaksud dalam hadis ini adalah setiap amal perbuatan secara umum, tanpa mengkhususkan suatu amalan pun. Apabila mengacu pada pendapat ini, maka bisa dikatakan penafsirannya menjadi amalan itu terjadi karena adanya niat. Ya.
Dan bisa jadi tafsir dari sabda Nabi SAW, amalan itu hanya tergantung niatnya, adalah bahwa setiap amalan baik yang buruk maupun yang baik, yang tertolak maupun diterima, yang akan diberi ganjaran pahala ataupun tidak diberi ganjaran, semuanya tergantung niatnya. Ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari dua pendapat ini, yang paling tepat sebenarnya yang global adalah pendapat yang kedua. Artinya semua, nah sebab nanti kita lihat makna hadis ini dalam sekali, kalau kita bahas, dia akan masuk kepada semua lininya, ya. Jadi orang niat baik atau niat buruk, ya, niat baik atau niat buruk. Karena hadis ini termasuk hadis yang punya sebab, ya, atau dikenal dengan sababul wurud namanya. Sababul wurud, sebab disebutkannya hadis, ya, sebab nanti kita akan pelajari insyaallah ke depannya. Jadi tidak seperti kalau ayat Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian kan ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Itu penting kita ketahui, ya. Kalau ayat itu punya sebab turun atau sababun nuzul, biasanya kalau di buku-buku tafsir atau di Quran terjemah ditulis ini sababun nuzulnya atau sebab turunnya ini. Itu perlu kita ketahui karena kita jadi lebih paham ayat itu karena ada kasus yang sedang terjadi. Tapi tidak semua ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya. Nah, dalam ilmu hadis ada namanya sababul wurud, sebab disebutkan hadis. Tidak semua hadis ada sababul wurud, tapi ini di antara hadis ada sababul wurudnya, ya. Dikarenakan ada sahabat dua orang yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Dua-duanya ini ngomong di jalanan. Yang satu ngomong begini, saya kalau ke Madinah nanti mau menikahi seorang wanita yang terkenal wanita itu begini dan begitu, punya kelebihan gitu, ya. Jadi dia waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, hukumnya wajib, bukan pilihan. Waktu itu hukumnya wajib. Maka sahabat-sahabat hijrah, artinya kita tidak ada pilihan. Kalau tidak hijrah, kecuali orang yang lemah, orang yang betul-betul tidak punya kemampuan, kayak para wanita, orang tua, orang yang sakit, anak-anak, itu nggak kena hukum dosa. Tapi laki-laki yang sehat, perempuan yang sehat tidak boleh, kecuali harus hijrah. Nah, waktu mereka hijrah, dua orang ini ngobrol, yang satu bilang, nanti saya kalau tiba di Madinah, saya akan nikahi wanita yang bernama Indan itu, disebutkanlah ciri-cirinya. Yang satu lagi bilang, saya nanti kalau hijrah ke Madinah, saya akan mulai bisnis saya. Nah, waktu mendengar ini, Nabi SAW sebutkan hadits ini. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, dia akan mendapatkan pahala hijrah itu. Ke Madinah karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena mau nikah, bukan karena mau usaha, harus karena perintah Allah dan Rasulnya. Ke ta'lim ini karena perintah agama, bukan karena hanya sekedar ajakan teman, bukan hanya karena testimoni, coba-coba. Ini niatnya beda. Beda niat saja beda pahala semuanya. Kan itu. Terus Nabi SAW mengatakan, ini dalam lafaz hadis tadi yang kita bacakan, "Waman kana hijratuhu ila dunya yusibuha", siapa yang hijrah kepada dunia, ya. "Waman kana hijratuhu di dunya yusibuha", siapa yang hijrah karena mau dunia yang dia kejar. Tadi yang satu sahabat bilang, saya kalau ke Madinah mau bisnis. "Aw imra'atin yankihuha", atau wanita yang dia nikahi. Karena yang kedua tadi bilang, atau yang pertama tadi bilang, saya mau ke Madinah menikah sama itu. Wanita itu fajratu ila ma hajara, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya mendapatkan apa yang dia dapat dari urusan dunianya. Kalau datang ke majelis ini karena mau ketemu sama partner bisnisnya, dia dapat nanti, tapi nggak ada pahalanya. Hilang pahalanya gitu, ya. Makanya di sini harus diluruskan semuanya. Ini hadis termasuk yang punya sababul wurud atau sebab penyebutan hadis. Jadi kita perlu tahu supaya faham. Karena kalau Bapak Ibu baca lafaz hadis ini tadi, siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia kejar atau wanita yang dia mau nikahi, maka hijrah sesuai yang dia niatkan. Kalau kita tidak tahu tadi ceritanya, maka mungkin kita tidak terlalu faham maknanya. Tapi karena kita tahu ternyata ada orang yang ngobrol begini, dan karena mereka niat hijrah itu tidak dapat pahala hijrah, pahala yang dijanjikan dari hijrah yang besar, ya. Kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz, memang pahalanya orang hijrah itu apa? Bapak Ibu bisa baca dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ini tentang salah satu keutamaan hijrah. Selain sekian banyak keutamaan hijrah, ya, Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a", ya, al-ayah, yang artinya An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan dua hal di muka bumi, muragaman dan sa'a. Muragaman itu kelapangan rezeki, kelapangan negeri, ya. Wa sa'a, dan juga luasnya peluang-peluang usaha. Ya, sebenarnya lebih kepada ketenangan jiwa, pada rezeki, itu salah satu yang dijanjikan kalau orang hijrah. Dan hijrah memiliki dua makna. Ada hijrah yang sifatnya hissi dan ada maknawi. Kalau hissi itu fisik, Bapak Ibu sekalian. Hijrah fisik itu seperti Anda sedang berada di satu negara kafir, tidak bisa ibadah, Anda wajib hijrah secara fisik langsung pindah ke negara muslim. Seperti kejadian para sahabat di Mekah waktu itu, mereka tidak bisa ibadah, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka waktu dapat tempat hijrah Madinah, mereka wajib pindah. Ini berlaku sampai sepanjang masa, ya, kalau selain Mekah. Karena Mekah sudah selesai, itu hijrahnya wajib pada waktu itu saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hijrah ba'dal fath,
Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Tapi dari wilayah-wilayah yang kita tertindas, nggak bisa kita ibadah, wajib pindah fisik. Ya, itu hijrah hissi namanya. Kalau hijrah ma'nawi, yang kedua, kita hijrah menjalankan hadis Nabi SAW, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang secara maknawi, yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, seperti misalnya Anda dari keadaan terpuruk secara keimanan dulu, sekarang Anda pindah, karena sudah mulai dengar pengajian, udah deh, saya mulai tutup aurat, saya mulai mengerjakan perintah-perintah, saya meninggalkan larangan, maka itu juga namanya hijrah. Jadi sudah benar orang kalau sudah mulai berubah performanya, dia mengatakan, saya sudah hijrah, itu benar. Makna hijrah secara maknawi gitu ya. Kadang-kadang kita harus menggabungkan keduanya. Maksudnya, untuk menyelamatkan keimanan kita, walaupun kita sedang berada bukan di tempat atau negara yang non-muslim, yang kita tidak bisa ibadah, ya. Kayak di Indonesia, atau di Jakarta, kita berada sebenarnya di negara yang mayoritasnya muslim, masjid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Tetapi kita sedang berada di satu komunitas, yang komunitas ini buruk, merusak iman kita. Maka kita menggabungkan antara hijrah hissi dan ma'nawi. Kita pindahkan fisik kita dari komunitas itu, ya. Kita keluar dari komunitas itu, kita pindah perusahaan, kita pindah komplek perumahan, kita pindah kota, itulah. Supaya kita berada bersama dengan komunitas yang baik. Nah, itu juga maknanya masuk di situ. Nah, itu dalam hadis ini akan dibahas tentang masalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti insya Allah mungkin kedepannya kita tetap akan membahas lebih panjang lebar tentang masalah hijrah di pertemuan kita yang kedua di hadis yang sama ya. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, wa inna malikul limri'im manawa, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang beramal hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Dunia atau akhirat, baik atau buruk dia. Itu dalam pendapat kedua tadi makna hadis. Jika dia berniat baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika dia berniat buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. Menurut pendapat para ulama, niat memiliki dua makna. Yang pertama, pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Seperti pembeda antara sholat duhur dengan sholat asar. Atau pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa lainnya. Atau pembeda antara amal ibadah dengan perbuatan biasa. Seperti untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa yang bertujuan untuk menegarkan dan membersihkan tubuh. Ini bisa ya makna niat. Makna yang kedua, pembeda tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Apakah ia dilakukan untuk Allah semata atau untuk selainnya? N-nya besar kata ganti Allah. Ataukah untuk Allah dan selainnya? Niat dengan makna inilah yang banyak dibahas oleh ulama salaf terdahulu. Niat dengan makna ini pula yang banyak disebutkan dalam Al-Quran tanpa menggunakan kata niat, yaitu menggunakan kata-kata yang memiliki makna mendekatinya. Adapun kata niat dalam hadis yang juga perkataan salafus salih, maka banyak sekali disebutkan. Sebagaimana terdapat dalam kitab Sahihain dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa uthibta alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau memberikan sedekah demi mendapatkan ridha Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, bahkan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Makna dari apa yang kita bacakan tadi Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah, sekecil apapun perbuatan itu akan kita dapatkan pahalanya. Semua yang diinfakkan sebagai contoh hadis tadi ini, mau itu sepotong roti, mau itu hanya wadahnya, sendok atau garpu, piring, gelas, seteguk air, pakaian, apa saja. Kalau itu diniatkan karena Allah, maka akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau diniatkan hanya sekedar pamer dan segala macam, sebagaimana kita jelaskan tadi, maka dia juga akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Ya. Dan ini penting sekali untuk jadikan sebagai pondasi Bapak Ibu sekalian. Saya kuatkan dengan sebuah hadis yang agung, harus hati-hati sekali dan memperhatikan hadis ini. Supaya kita peka di setiap amal ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, hati-hati sekali. Usahakan setiap amal itu berdiri sendiri dan sempurna. Contoh misalnya, sebentar Anda sholat asar. Sebelum ada sholat asar, persiapkan diri dan hati kita. Betul-betul ikhlas karena Allah. Enggak peduli siapa di samping kita, enggak pernah berharap pujian dari orang. Dan dijaga sampai kita mati. Bukan berarti kita ikhlas pada saat sholat, kemudian nanti kita keluar, baru kemudian kita mulai lagi memuji-muji amal kita. Enggak, sampai kita meninggal, kita akan menjaganya. Karena kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama disiksa dan dimasukkan dalam api neraka pada hari kiamat. 3 orang ini yang paling pertama dimasukkan. Kalau yang paling pertama dimasukkan artinya memang berat sekali mereka ini. Yang pertama disebutkan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Allah akan datangkan orang ini pada hari kiamat, kemudian Allah akan tanya kepada dia. Ya, maaf, Allah perlihatkan dulu kepada dia. Ya,
Semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Misalnya dia keberanian, keterampilan perang, ya, melawan musuh, ada korbannya, luka di badannya, semua diperlihatkan. Kata Nabi SAW, dan dia mengenalnya. Lalu Allah tanya, apa yang kau buat dengan semua kelebihan yang saya berikan itu? Tidak semua orang berani pergi berperang. Tidak semua orang mau menginfakkan hartanya di medan perang. Tidak semua orang ya ridho terima kalau badannya luka di jalan Allah misalnya. Maka dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun peluang untuk berperang di jalanmu kecuali saya ada di situ. Ya, dan sampai saya terbunuh syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala di depan semua makhluk hari kiamat, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berperang agar engkau dibilang seorang pahlawan, kesatria, jagoan. Untuk itu kamu berperang. Dan sudah diucapkan. Ini makna hadits luar biasa gitu. Dan sudah diucapkan. Maksudnya apa yang kau niatkan waktu di dunia supaya kau dibilang jagoan, pahlawan, sudah diucapkan. Kau dapat. Oh, orang semua satu dunia puji. Sudah dapat. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyuruh malaikat menyeretnya dan dilempar ke dalam api neraka. Orang mati syahid yang pertama disiksa. Karena dia ngarahkan niatnya. Mengalihkan dari niat karena Allah, niat kepada manusia atau untuk manusia. Hanya karena itu. Ini bahaya sekali. Makanya saya bilang tadi, pekah setiap ibadah mulai saat ini. Tujuan majelis taklim seperti ini adalah belajar, kita perbaiki ke depan kalau kita selama ini kurang, atau kalau belum tahu kita terapkan. Kita tidak bicara masa lalu, tapi kita bersyukur saat ini Allah masih mengingatkan kita. Jadi perbaikin. Sebentar sholat asar, asar itu berdiri sendiri bagi kita. Dia sendiri, sholat sunnah kalau ada sebelumnya itu juga berdiri sendiri. Semuanya dijaga. Dari takbiratul ihram sampai salamnya. Kehusyuannya, konsentrasinya, niat untuk karena Allahnya, untuk meraih pahala di setiap ucapan dan gerakannya. Karena semua itu ada pahalanya. Gerakan dan bacaan sholat semua ada pahalanya. Kecuali kita ucapin dan kita menghayal, itu akan mengurangi kadar pahala atau bahkan bisa menghilangkannya. Jadi dia berdiri sendiri. Dan dijaga setelah ibadah itu pun, udah selesai, jangan dibahas lagi, udah lewat. Dia gak usah lagi dibahas-bahas. Walaupun tentu tidak semua orang yang membahas satu ibadah yang dia lakukan itu riya. Mungkin seorang ibu cerita pada anaknya, suami atau istri cerita pada pasangannya, tadi ada orang miskin jalan saya bantu. Mungkin dia tidak niat riya. Tidak semua kita patuhi. Tapi kalau sudah ke arah sana, dia sudah mulai buka cerita ke teman-temannya, ke medianya, ini bahaya. Sangat terbuka pintu riya tersebut. Ya. Golongan kedua, yang pertama disiksa adalah seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu dan Al-Quran. Ini luar biasa. Alim. Wa na'udzubillah, semoga Allah jaga kita. Ini seorang yang alim, ilmunya luas, bacaannya, Qur'annya bagus, ya. Lalu Allah datangkan di hari kiamat dan Allah perlihatkan nikmat itu. Allah perlihatkan dia bagaimana pertama menuntut ilmu, bagaimana dia hafal ayat pertama, surah pertama, hadis pertama, kitab pertama yang dia baca, kemudian dia menguasai ilmu dan Al-Qur'an. Lalu kemudian Allah tanya dia, apa yang kau lakukan dengan semua kelebihan yang saya berikan itu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu ataupun mengajar kecuali saya lakukan karena kamu. Dan tidak ada juga kesempatan baca Quran di siang dan malam hari kecuali saya membaca karena kamu. Kata Allah di depan semua makhluk dipermalukan, kau telah berdusta. Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, dipuji-puji, ya, dengan julukan ini, orang ulama, atau kamu sebagai seorang kare. Dan sudah diucapkan. Kau udah dapat itu. Orang puji semuanya. Satu langit orang puji. Sampai selangit. Orang puji luar biasa. Oh ini alim, oh ini gini, oh ini gitu. Dipuji. Kau ingin itu? Dapat. Ya. Lalu kemudian diperintahkan, dan kau sudah dapat itu, dan perintahkan para malaikat menyeretnya dan dilempar dalam api neraka. Orang yang pertama mati syahid, orang yang kedua pembaca Quran dan ulama. Yang ketiga, orang yang Allah hukum pertama masuk neraka adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, min asnafil mal, beragam jenis harta, pendapatan, bisnisnya di mana-mana, uangnya banyak banget, kaya raya. Lalu kemudian Allah datangkan dia dan didatangkan, diperlihatkan itu, bagaimana dia mulai dia tidak ada modal, orang kasih modal, dia mulai usaha ini, berkembang, buka cabang A, B, C, D, panjang lebar. Kemudian dia kenal. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan itu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berinfak di siang dan malam hari, tempat-tempat dan kesempatan kecuali saya sudah melakukan karena kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau telah berdusta. Kau melakukan itu agar kau dikatakan seorang yang dermawan. Dan sudah diucapkan. Sudah kau dapat itu, orang puji-puji. Oh ibu itu baik ya, oh bapak itu baik. Sudah dipuji-puji, sudah kamu dapat. Dan kau sudah dapat itu. Maka diperintahkan malaikat menyeret dan dilempar dalam api neraka. Makanya hadis ini pondasi agama. Jangan nanti kita datang hari kiamat babi surga nyesel, ya. Kita pikir sudah banyak amal, ternyata nggak ada yang diterima. Hanya karena tidak menata niatnya dari awal. Semua ibadah babi sudah kerjakan, lupakan saja. Ada Allah tugaskan malaikat tidak kita gaji, ya, itu yang selalu mengatur dan mencatat. Nggak usah kita repot-repot. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan, siapapun yang menjaga amalnya, dia tidak ceritakan di masa hidupnya, maka Allah akan membuka setelah dia mati. Untuk menjadi pelajaran bagi manusia dan menambah pahala dia. Oh si fulan dulu itu puasa Senin Kamis. Oh si fulan itu begini dan begitu. Orang jadi nukil apa yang dia buat tanpa dia cerita. Karena keikhlasan. Salah satu ciri keikhlasan seseorang itu dinukil amal-amal dia setelah dia meninggal.
Jadi bahan cerita. Cerita tentang para sahabat Nabi sekarang. Si fulan begini, si fulan begitu. Tabi'in, tabi'in. Kita banyak nukil kisah. Termasuk Ibnu Rajab sendiri. Beliau sudah meninggal, sekarang bukunya kita bahas. Setelah 700 tahun lebih meninggal. Gitu kan. Nah ini menandakan ciri-ciri keikhlasan seperti itu. Makanya Imam Malik rahimahullah, waktu beliau menulis buku namanya Kitab Muwatta. Buku-buku hadis yang beliau ajarkan. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Beliau menulis sebuah buku, kemudian beliau memberikan nama Muwatta. Waktu mendengar itu, orang-orang yang sezaman dengan beliau, yang dianggap di masyarakat level ilmunya sama, itu menulis buku hadis, namakan juga Muwatta. Karena Imam Malik tulis kitab Muwatta. Murid-murid Imam Malik lalu datang mengatakan, wahai Imam, semua orang-orang yang selevel dengan Anda, terkenal di masyarakat, seorang alim juga, menulis buku hadis mengikuti Anda dan menamakan juga Muwatta. Seakan-akan mau bersaing sama Imam Malik. Maka beliau mengucapkan kata-kata yang terus ulama nukil sebagai sebuah pelajaran. Beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Semua yang dilakukan karena Allah pasti kekal. Ternyata subhanallah sampai hari ini kata ulama, dari sekian banyak Muwatta yang ditulis waktu itu cuma Muwatta Imam Malik yang tertinggal. Yang lain semua hilang entah kemana. Jadi memang yang karena Allah itu akan kekal. Sampai di akhirat nanti akan kita bawa pahalanya. Selanjutnya dikatakan, diriwayatkan bahwa Zubaid Al-Yami berkata, sungguh aku benar-benar menyukai bila aku dapat meniatkan kebaikan dalam setiap perbuatanku, bahkan walaupun dalam urusan makan dan minum. Karena hadis ini, kata Zubaid Al-Yami rahimahullah, karena hadis ini luar biasa. Kalau kita niat karena Allah, kita akan dapat pahalanya. Maka saya berharap punya niat di semua kesempatan kebaikan, bahkan dalam makan dan minum. Makan dan minum, hukum asalnya Bapak Ibu sekalian mubah. Mubah itu Bapak Ibu kerjakan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ya, ditinggalkan pun sama. Gitu kan? Tetapi kita bisa ubah hal yang mubah, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, berpahala kalau diniatkan memberikan hak jasad. Makan dan minum, tidur, mandi, olahraga, ini kan semua mubah. Daripada Bapak Ibu hanya sekedar, lapar, makan, minum, haus, capek, tidur, olahraga, biar sehat. Itu kan mubah, nggak ada pahalanya. Bisa diubah dengan niat jadi sunnah. Kalau kita menjalankan hadis Nabi, wa inna li jasadika alika haqqa. Dan jasadmu juga punya hak. Kalau kita mandi, Allah lah yang ciptakan saya. Yang membuat juga saya gerah adalah Allah. Yang ciptakan gerah itu kan Allah. Yang membuat juga solusinya gerah adalah mandi bisa segar Allah. Maka kita niat memberikan hak jasad. Lapar juga Allah yang ciptakan kita. Allah yang ciptakan lapar. Allah yang ciptakan jasad. Allah juga yang memberikan solusinya kenyang. Kalau kita makan gitu ya. Maka kita niatkan memberikan hak jasad. Berubah dari hukum mubah menjadi sunnah. Nah saking pentingnya memahami hadis ini sampai bisa dialihkan niat. Yang mubah menjadi sunnah. Yang mubah menjadi sunnah. Seperti itu. Diriwayatkan juga, ia berkata, masih orang yang sama, Zubaid Al-Yami, niatkanlah kebaikan dalam setiap urusanmu. Bahkan jikalau engkau hanya sekedar ingin pergi ke tempat pembuangan sampah. Kalau niat karena ingin menjaga kebersihan atau tidak mengganggu orang lain misalnya. Bisa menjadi sunnah. Karena kan Nabi SAW melarang untuk mengganggu tetangga, melarang mengganggu orang lain gitu kan. Makanya termasuk, atau kita niat untuk mengangkat kotoran dari jalanan yang berbahaya. Karena Nabi SAW mengatakan itu ada tanda keimanan dalam sebuah hadis yang sahih. Contohnya. Diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau berkata, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku sendiri. Karena niatku terus berubah-ubah. Maksudnya beliau mengatakan, niat ini kita harus kontrol setiap saat. Tadi saya bilang, mau sholat asar sebentar, betul-betul sebelum sholat. Berapa detik, luruskan niat karena Allah. Gak usah peduli siapa di sebelah kita. Siapa ada bisikan syaitan, mungkin dipuji, segala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu sholat karena Allah. Ada manusia lihat, tidak manusia lihat, tetap saya akan sholat. Dan saya jaga. Setelah itu pun, tetap harus dijaga. Karena bisa berubah-berubah. 10 tahun yang lalu kita haji, tidak riya. Sekarang ada orang pulang haji lalu cerita, kemarin saya tawaf itu saya menangis. Kemarin saya itu waktu di Arafah, saya tersentuh. Kita juga waktu itu 10 tahun lalu begitu. Lalu syaitan bisikin, kau kan juga nangis waktu di Arafah dulu, cerita aja. Oh iya, saya juga dulu begitu. Nah, ini sudah masalah. Jadi dia bisa berubah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, itu yang paling berat saya jaga. Oleh karena itu kalau sudah buat amal, lupain udah selesai. Gak usah lagi dikenang-kenang. Ya, udah itu biar malaikat yang catat urusannya Allah. Tinggal apa ya, ke depan yang Allah kasih kesempatan. Maaf kita tandain ya, kita hanya sampai di halaman 17 ada tanda itu ya. Ditandain, nanti kita lanjut ke depan insya Allah karena asar sudah mau masuk dan panitia masjid memang minta kita berhenti sebelum waktunya agar memberikan kesempatan jemaah untuk sholat asar ya. Jadi saya baca cuman tinggal sedikit lagi. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak maksudnya seorang ulama tabi'in juga rahimahullah, betapa banyak perbuatan sepele yang berubah menjadi besar karena niat dan berapa banyak perbuatan besar berubah menjadi tak berharga karena niat. Maksudnya sepele tadi, makan, minum sepele. Tapi niat karena ingin memberikan hak jasad langsung jadi pahala. Berapa banyak amal yang besar, sholat, ibadah, haji. Tapi jadi tidak ada nilainya karena niatnya sudah riya. Jadi berubah. Ketika Al-Fudail, maksudnya Fudail ibn Iyad rahimahullah. Yang punya buku ditulis tambahan namanya. Fudail ibn Iyad namanya. Ini sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak yang tadi ditulis di atas Ibnu Mubarak. Ketika menjelaskan firman Allah SWT, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Surah Al-Mulk ayat 2. Dia berkata, yang paling ikhlas dan yang paling benar.
Allah menguji kita dan akan memberikan maksimal balasan siapa yang paling ikhlas. Tidak cukup di situ, dan paling benar. Benar karena mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tidak akan ada salahnya. Beliau juga menjelaskan amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar. Dia ikhlas tapi tidak mengikuti panduan, tidak mengikuti SOP. Ya, tidak ada standar operasionalnya nih. Wahyu ada, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ngikutin itu. Walaupun dia ikhlas terus, tidak akan diterima. Ya. Dan jika amal ibadah benar, sudah ikhlas, sudah ikuti panduan, namun tidak ikhlas, riya misalnya, juga tidak diterima. Hingga amal itu yang dilakukan ikhlas dan benar, baru bisa diterima. Belum melanjutkan, amal yang ikhlas itu adalah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang benar itu adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah ini penjelasan sebagian daripada hadis ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.